Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu faman yudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada kita nikmat iman, Islam, sehat walafiat sehingga kita dapat dikumpulkan di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Salawat teriring salam semoga selalu tersampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, juga kita selaku umatnya. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil kelak. Amin ya rabbal alamin. Sebelum sholat Jumat dimulai, ada beberapa maklumat yang akan kami sampaikan. InsyaAllah yang bertindak sebagai khatib sholat Jumat pada siang hari ini akan diisi oleh Ustadz Haji Zaki Mubarak, dan imam sholat Jumat akan dipimpin oleh Ustadz Fahrul Rizki Al-Hafiz. Dan Alhamdulillah beliau telah berada di tengah-tengah kita. Maklumat yang selanjutnya, laporan penerimaan kotak amal dan tromol kegiatan sholat Jumat. Pemasukan tromol kotak amal pada penyelenggaraan kegiatan sholat Jumat pekan lalu, yaitu tanggal 3 Februari 2023 sebesar 1.928.000. Sedangkan untuk penerimaan kotak amal yang berada di teras masjid periode tanggal 27 Januari sampai dengan 3 Februari sebesar Rp2.921.500. Dan penerimaan untuk yatim piatu dan duafa sebesar Rp1.134.500. Selanjutnya laporan penerimaan keuangan per bulan Januari 2023. Penerimaan kotak amal per bulan Januari 2023 sebesar Rp26.730.000. Dan untuk pengeluaran operasional kegiatan per bulan Januari sebesar Rp21.927.000, sehingga sisa saldo per bulan Januari sebesar Rp4.800.000. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsir atas infak dan sedekah para jamaah sekalian. Semoga diterima di sisi Allah dan mendapatkan ganjaran yang berlipat gandakan. Amin ya rabbal alamin. Mewakili atas nama pengurus DKM Al-Muhajirin mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dan partisipasi dari para jamaah sekalian, baik dari segi moral maupun material yang telah diberikan untuk mendukung seluruh rangkaian agenda kegiatan yang ada di Masjid Al-Muhajirin. Selanjutnya marilah kita bacakan suratul Fatihah. Kita khususkan untuk keluarga kita, untuk saudara-saudara kita pada umumnya yang saat ini sedang sakit. Mudah-mudahan penyakitnya segera diangkat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisyirul Fatihah. Demikian maklumat yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah,
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, fa ya ma'asyiral muslimin ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas ittaqu hadha syirk fa innahu ahfa min dabibin namal. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setelah kita memuji Allah, bersyukur atas nikmatnya, dan setelah kita bersalawat atas junjungan kita habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam, tak lupa al-faqir selaku khatib berpesan dan berwasiat. Pesan yang benar-benar ada terlontar dari lisan suci baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pesan yang benar-benar ada termaktub di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim, itu pesan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti yang sebenar-benarnya takwa, menjalankan apa-apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa-apa yang disuruh kita tinggalkan, zahiran wa batinan ma'a tishari ta'zimi lillah wal haiba war rahsya min Allah taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, ya ayuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu, seluruh manusia, bahkan orang beriman dihimbau oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan at-taqwa, takwa ini sangat mudah diucapkan, akan tetapi apabila kita lakukan ketakwaan, maka niscaya ini timbangan akan berat sekali nanti di yaumil qiyamah. Pahalanya begitu dahsyat, luar biasa, yang dengan sebab takwaan ini Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dan akan dimasukkan ke dalam surganya oleh Allah Subhanahu wa taala birahmati, kata Allah taala. At-taqwa, kata Rasulullah, taqwa huna. Taqwa letaknya di sini. Isyarah dari Nabi kita Muhammad, taqwa letaknya di hati. Oleh karena itu kita harus menjaga kita punya hati. Al-qalb imamul jasad
wa sultanul jawarih. Hati kita adalah pemimpin daripada jasad kita, pemimpin anggota tubuh kita. Idza salahat, kalau hati kita lempeng dan benar, salaha sairu jasadi kullu. Insyaallah kita punya perilaku, kita punya anggota tubuh akan menunjukkan ke dalam apa-apa yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi wa idza fasadat, kalau hati kita rusak, maka anggota tubuh kita akan selalu berbangkang Allah Ta'ala, akan selalu bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Kaki kita, tangan kita, mata kita, telinga kita, seluruh anggota tubuh kita akan membangkang kepada Allah Ta'ala. Na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, at-taqwa hauna, kata Rasulullah. Takwa letaknya di sini. Maka selamatkan kalian punya hati. Jauhkan daripada sifat dengki, iri, bahkan penyakit-penyakit hati. Karena nanti akan ada masanya kita berjumpa Allah Ta'ala dengan membawa hanya hati kita saja. Dikatakan, kalau Allah Ta'ala berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Nanti akan ada satu hari la yanfa' mal, harta lagi tidak manfaat. Kau punya berpeti-peti harta, kau punya bermacam-macam investasi, kau punya macam-macam teknologi, kau punya yang ada di muka bumi, tapi kau tidak membawa hauna la malun wala banun. Bahkan kau punya anak-anak yang terdidik, kau punya anak-anak yang perkasa, tapi tidak beriman kepada Allah Ta'ala, tidak ada ketakwaan. Hauna la malun wala banun illa man atallah biqalbin salam. Maka kalian tidak akan selamat nanti pada hari di mana Allah akan siksa hamba-hambanya yang membangkang kepadanya. Na'udzubillah tsumma. Kecuali kau datang kepada Allah biqalbin salim, dengan membawa hati yang selamat. Selamat dari apa? Minasyirik warriya, daripada menyekutukan Allah dan kita lakukan ibadah kita untuk orang lain. Na'udzubillah. Oleh karena itu, jaga kita punya hati, bersihkan kita punya ibadah, kita peruntukkan untuk Allah Ta'ala. Jangan kita persembahkan untuk yang lainnya, karena bukan itu perintah ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah Allah perintahkan kita ibadah, kecuali ibadah tersebut kita peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena seseorang, bukan karena ingin menjabatkan hati seseorang, bukan karena ingin mendapatkan kecintaan seseorang, bukan. Mukhlishina lahuddin, kita persembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dalam satu keterangan dikatakan, ana agna syuraka ana syirik. Sungguh, kata Allah Ta'ala, aku tidak membutuhkan amalan-amalan dari orang-orang yang menyekutukanku, kata Allah Ta'ala. Man amila amalan, siapa orang melakukan satu amalan, ishtaraka fi ma'i, dia melakukan ibadah tapi bukan untukku, melainkan untuk yang lainnya, taraktuhu wa syaraktuhu, maka aku tidak membutuhkan ibadah tersebut. Bahkan dikatakan kullu syai'in halikun illa wajhah, segala sesuatu akan dihancurkan kecuali yang di dalamnya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu yang dari pesantren mungkin akan tahu ada satu kitab namanya Zubat. Ini Zubat, kitab tentang fikih. Fikih yang sangat dahsyat, berisi nadam-nadam tentang tauhid dan fikih daripada yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika sahib muallif Az-Zubat, pengarang kitab Zubat, telah menghatamkan ini kitab bertahun-tahun lamanya. Ketika hatam sempurna, ini kitab dilemparkan ke dalam lautan. Murid-muridnya histeris, seluruh jamaahnya berteriak, ya Syekh, kau karang ini kitab bertahun-tahun lamanya, ketika kau karang, kau selesai, lalu kau ceburkan ke dalam lautan, apakah tidak sia-sia ya Syekh? Apa jawaban beliau? Wahai ayuhan nas, saksikan, apabila aku karang kitab ini karena seseorang, maka lebih baik dihancurkan dan dimakan oleh lautan. Tetapi kalau aku karang kitab ini lillahi ta'ala, liwajillahi ta'ala, karena mengharapkan Allah Ta'ala, niscaya jangankan
segala sesuatu, bahkan sampai lautan tidak akan bisa melunturkan daripada tinta yang kutulis, yang kupersembahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak berapa lama para nelayan ketika menjaring ikan, ditemukan kitab ini utuh, tidak lumpur sedikit pun daripada tintanya. Lalu karena tidak bisa membacanya, diberikan kepada ulama-ulama pada saat itu. Dikatakan para ulama, ya Allah, hadal kitab azim, ini kitab yang agung, berisi menyelamatkan manusia daripada siksa Allah Ta'ala dan menuntun manusia bagaimana cara beribadah kepada Allah sesuai dengan yang disabdakan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kitab itu disalin, disebarkan, bahkan sampai saat ini seluruh pesantren-pesantren, bahkan yang ada di Indonesia, kebanyakan seluruh mereka menghafal kitab Zubat dalam otak mereka. Subhanallah, saking ikhlasnya pengarang ini kitab, bahkan kitabnya tidak dimakan di lautan. Ini yang dikatakan kullu syai'in halikun illa wajah, segala sesuatu akan binasa. Kau bangun pesantren akan hancur, kau hafal Quran akan lupa, kau dakwah begitu hebat tidak mengenal ke dalam hatinya seseorang kecuali di dalamnya ada keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas, wahai manusia, ittaqu hada syirik, takutlah kalian daripada ini syirik. Fa innahu akfa min dabibin namal. Ini syirik, dia punya sesuatu lebih samar daripada lubang semut. Kita lihat lubang semut, kita lihat semutnya saja kita tidak mampu, lalu bagaimana lubangnya? Naudzubillah min dzalik. Maka ini syirik yang ada di hati kita. Apa itu? Dikatakan oleh para ulama, tarkul amal li ajlin nas riyaun, meninggalkan amal sesuatu karena seseorang ini disebut riya. Wal amalu li ajlin nasi syirkun, dan melakukan amal karena seseorang ini yang dikatakan dengan syirik. Jadi kita meninggalkan amal ini kita riya, tapi kita melakukan amal sesuatu karena seseorang ini riya. Jadi jangan amalnya ditinggalkan, tapi rubah kita punya hati. Yang tadi untuk dipandang seorang, kita peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang biasa sedekah, teruskan sedekahnya. Dikatakan qala al-Qatadah, al-Imam Qatadah mengatakan, idza ra'al 'abdu, ketika seorang melakukan amal karena riya, yaqulullah, Allah Ta'ala berfirman, unzuru, perhatikan, lihatlah wahai hamba-hambaku, kaifa yastahzi'uni, lihat bagaimana si fulan, dia telah menghinaku. Lihat bagaimana Tuhan, dia telah menghina. Kita melakukan amal karena orang, bukan amal tersebut tidak bagus, tapi tujuan kita tidak mulia, bukan menyenangkan Allah. Justru amal tersebut dianggap oleh Allah Ta'ala kita sedang mengejek Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada satu hadis menjadi renungan dan menutup daripada khutbah ini, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala, ketika sahabat-sahabat yang lain bertanya kepada beliau, ya Syekh, kata jawaban al-Imam Abu Hurairah, nanti pada hari kiamat akan didatangkan orang yang berjuang di jalan Allah dengan gagah berani, dengan pedangnya, bahkan kudanya kalau perlu. Disebut nikmat-nikmat Allah atas dirinya, lalu dipanggil, hai fulan, untuk apa kau berjuang di jalan Allah? Dikatakan, ya Rabb, li'a'la kalimatik, untuk memuliakan agamamu dan untuk dirimu. Ya kadzab, kau bohong. Kau berjuang dengan gagah perkasa, tidak lain tidak bukan agar orang tahu bahwa kau gagah perkasa. Kau ingin dikatakan orang bahwa kau seorang pemberani, maka kau telah dapatkan pujian dari seseorang, maka saat ini kau masuk ke dalam neraka-Ku. Na'udzubillah. Ada orang yang datang dengan ilmunya, bertahun-tahun dia ngaji, bertahun-tahun dia baca Quran, bertahun-tahun dia mutala kitab-kitab agama, dibangkitkan pada hari kiamat berserta dengan nikmat-nikmatnya. Dikatakan, hai fulan, apa yang kau lakukan dengan ilmu? Ya Rabb, tidaklah aku belajar ilmu kecuali aku ingin berdakwah kepada engkau dan memuliakan namamu. Bohong. Kau berdakwah, kau membaca Al-Quran tiap hari, tidak, bukan. Kau ingin dipuji sebagai orang yang hafal Quran, orang yang sering membaca Al-Quran. Kau telah mendapatkan pujian tersebut, sekarang masuklah ke dalam neraka-Ku. Lalu didatangkan lagi ada orang yang membawa harta begitu banyak dan amal daripada hartanya begitu luar biasa.
Dikatakan, disebutkan nikmat-nikmatnya. Hai fulan, apa yang kau lakukan dengan harta yang kuberikan kepada engkau? Ya Allah, tidaklah harta tersebut kau peruntukkan hanya untuk berjuang di jalanmu dan membangun rumah-rumah ibadahmu. Dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah, bohong. Tidaklah kau menafkahkan nafkah yang kau berikan daripada hartaku, kecuali kau ingin dikatakan orang yang dermawan. Saat ini kau telah mendapatkan sebutan tersebut, maka sekarang masuklah ke dalam neraka. Dalam kitab dikatakan oleh para ulama, lihat bagaimana mereka yang beramal masih belum selamat, lalu bagaimana kita yang tidak punya amal. Maka dari itu jangan kalian tinggalkan amalnya, jangan tinggalkan sedekahnya, jangan tinggalkan salatnya, jangan tinggalkan baca Qur'annya, jangan tinggalkan hafalan Qur'annya, jangan tinggalkan pengajiannya, jangan tinggalkan dakwahnya, tapi kau rubah hatimu, kau peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana isyarat dari Nabi, at-taqwa hahuna. Jangan kau tinggal amalnya. Lihat yang punya amal saja masih belum selamat, lalu bagaimana kita tidak mendapatkan amal yang kita peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan at-taqwa hahuna, takwa di sini. Jadi jangan amalnya kau rubah, jangan amalnya kau tinggalkan, jangan amalnya kau nistakan, tapi hatimu yang kau rubah, kau lakukan itu semua hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sedikit khutbah yang kami sampaikan ini bermanfaat buat kita fid din wa dunya wal akhirah. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun wa idza quri'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah hamdan kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mattasalat ainun bin nazar wa udhunun bi khabar amma ba'd. Fa ya ma'asyiral muslimin ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa hafidhu 'ala ta'ah wa huduril jumu'ah wal jamaa'ah wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati qudsih faqala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma warda 'anil khulafa'ir rasyidin alladzina qadaw bil haqqi wa kanu bihi ya'dilun sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sairi ashabi nabiyika ajma'in wa 'anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ansur man nasara ad-din wa akhdhul man khadhala al-muslimin. Allahumma ahlikil yahuda wan nasara wal kafarata wal musyrikin. Allahumma aminna fi durina wa aslih walata umurina waj'al Allahumma wilayatana fi man khafaka wattaqak
اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. معاشر المسلمين، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.